Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafitriani Ritonga, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, akan menyampaikan materi tentang pemimpin besar dan kiprah ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Pada bagian keempat, kelas 8 MTS, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selamat menyaksikan teman-teman. Pemimpin besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah selama lebih kurang 79 tahun berkuasa, terdapat 9 orang penguasa, yakni sebagai berikut. 1. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, Sultan Al-Aziz Imanuddin. Yang ketiga, Sultan Al-Mansur Nasiruddin. Yang keempat, Sultan Al-Adil Saifuddin I. Yang kelima, Sultan Al-Kamil Muhammad. Yang keenam, Sultan Al-Adil Saifuddin II. Yang ketujuh, Sultan As-Saleh Nazimuddin. Yang kedelapan, Sultan Al-Mu'azzam Turansyah. Yang kesembilan, Sultan Al-Asyaraf Muzaffaruddin. Oke, itu dia 9 penguasa dinasti Ayyubiyah. Beberapa penguasa yang terkenal. Di antaranya, yang pertama, Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, Malik Al-Adil Saifuddin, pemerintah pertama. Yang ketiga, Malik Al-Kamil Muhammad. Oke, langsung saja kita bahas pemimpin yang terkenal tersebut. Yang pertama, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, biografi beliau dengan nama lengkap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Nazimuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari Kurdi. Ayahnya Nazimuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Shirkuh. Mereka hijrah atau migrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit atau Irak. Salahuddin lahir di benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk di Tikrit. Pendidikan masa kecil beliau yang dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nuruddin. Dari kecil sudah terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam lingkungan keluarga ksatria. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah, dengan kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Masa kepemimpinan Salahuddin dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Para wazir ini merupakan orang-orang cerdas dan terdidik, di antaranya Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, sekretaris pribadinya bernama Baharuddin bin Syadar, yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi.
Salahuddin seorang kesatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Beliau seperti ketika menguasai Iskandaria tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaannya begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Oke, sekarang kita pembahasan yang kedua, Sultan yang kedua, yaitu Sultan Al-Adil Saifuddin. Beliau sering dipanggil Al-Adil dengan nama lengkap Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Beliau menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang pemerintahannya pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi yang berkedudukan di Damaskus. Beliau seorang putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Prestasi Al-Malik Al-Adil antara lain yang pertama, antara tahun 1168 hingga 1169 Masehi mengikuti pamannya yang bernama Syirkuh dengan ekspedisi militer ke Mesir. Yang kedua, tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sedangkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Yang ketiga, tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik. Yang keempat, pada tahun 1186 hingga 1195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan Salim. Yang kelima, pada tahun 1192 hingga 1193 Masehi menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Yang keenam, pada tahun 1193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Yang ketujuh, menjadi gubernur Syria di Damaskus. Yang kedelapan, menjadi sultan di Damaskus. Sultan yang ketiga dengan nama Sultan Al-Kamil Muhammad. Dengan nama lengkap Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Dimyat dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219, hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain, yang pertama, ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan Salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Selain itu, ada beberapa peristiwa yang dialami
Al-Malik Al-Kamil selama menjadi pemimpin. Antara lain, yang pertama, pada tahun 1218 Masehi, memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Yang kedua, menjadi Sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi, menggantikan Al-Adil yang meninggal. Yang ketiga, pada tahun 1219 Masehi, ia hampir kehilangan tahtanya. Yang keempat, pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Yang kelima, Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Yang keenam, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Yang ketujuh, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Itulah beberapa peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil selama menjadi pemimpin. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Nah, itulah 3 sultan yang terkenal pada dinasti Ayyubiyah. Semoga apa yang disampaikan dan kita pelajari tadi menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.